Inilah Pusing, Bu. Biasa. Saya sehat, pusing, Bu. menyenangkan, luar biasa. Saya juga. Saya lapar, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat, ya. Ye. Semangat Ibu. Baik, saya cek dulu kehadirannya untuk Bapak Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah hadir tepat waktu. Terima kasih. Di ruang virtual ini kita akan membahas tentang modul 1.4 di Ruko sesi 2. Baik, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mohon salah satu bisa memimpin doa. Monggo disilahkan. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan terlebih dahulu kita berdoa agar semua dilancarkan kita sukses sampai tujuan. Mari bersama-sama berdoa mulai. Ya Allah, mudah-mudahan kegiatan Rukol 2 ini budaya positif yang akan kami presentasikan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Mus. Berikutnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah dari pagi sampai siang ya, sudah melakukan aktivitas banyak sekali untuk melonggarkan otot-otot kita dan otak kita yang tegang. Kita coba ber-ice breaking dulu. Mudah sekali ya. Saya pakai istilah cinta. Jadi kalau nanti cinta kecil, saya bilang cinta kecil, Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti ini. Bisa dilihat. Kalau cinta sedang, gini nggih. Kalau cinta besar, seperti ini. Sudah paham, Bapak Ibu? Paham. Paham, Bapak Ibu. Paham, Ibu. Baik. Kita mulai nggih, fokus. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta sedang. Cinta kecil. Cinta besar. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita sampaikan komitmen dulu nggih, karena kita di ruang virtual, berarti mohon nyalakan kamera, kemudian matikan mikrofonnya jika tidak berbicara. Hadir seutuhnya, tinggalkan semua kegiatan, fokus pada kegiatan kita hari ini. Kemudian hargai waktu bersama. Buat catatan jika dirasa penting untuk kegiatan hari ini. Kemudian mohon izin, ini saya rekam ya kegiatannya Bapak Ibu. Kemudian maksimalkan chat untuk komunikasi. Bisa angkat tangan dengan ngeklik raise hand, dan jika ada gangguan bisa komunikasi melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini merupakan satu slide yang baru ya Bapak Ibu. Jadi ada keterkaitan antara model kompetensi kepala sekolah dan model kompetensi pengawas bahwa dengan modul 1.4. Karena harapannya panjenengan semua calon-calon guru penggerak dan nantinya akan menjadi calon-calon kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi ada beberapa kompetensi, ada 3 ya Bapak Ibu. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi Pak saya. Kemudian profesional. Ya, profesional. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, harapannya CKP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CKP lain dalam komunitas praktisi. Yang kedua, dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Skenario pembelajaran hari ini ada pembukaan, kita kasih 10 menit, kemudian presentasi kelompok 95 menit, dibagi 4 kelompok. Nanti dari 10 menit kita bagi 4 kelompok.
Kemudian yang ketiga ada penguatan dan refleksi 20 menit. Dan terakhir adalah penutup 10 menit. Berikutnya kita lakukan kesepakatan belajar kita seperti yang sudah biasa kita lakukan. Ada 6. Dan jika ada tambahan yang mau disampaikan untuk kesepakatan hari ini, tetap sama ya Bapak Ibu. Oke, baik. Di pengantar presentasi, sebelum Bapak Ibu melakukan presentasi nanti, ada beberapa hal yang harus panjenengan ketahui ya. Yang pertama, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi. Kemudian yang kedua, selama presentasi silakan berbagi layar bahan presentasi. Yang ketiga, ketika ada yang presentasi, semua wajib menggunakan sama. Yang keempat, setelah presentasi, peserta lainnya disilahkan memberikan umpan balik konstruktif maksimal 10 menit. Yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, hal yang paling menarik yang ditemukan. Kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, serta peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Berikutnya adalah petunjuk umpan balik. Jadi nanti masing-masing silahkan anggota kelompok untuk memberikan umpan baliknya secara lisan. Yang kedua, umpan balik satu dan lain diharapkan tidak mengulang. Dari kelompok 1 sudah disampaikan, nanti kelompok 2 jangan juga menyampaikan gitu. Yang ketiga, anggota kelompok lain juga diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Waktu masih maksimal umpan balik 15 menit. Baik Bapak Ibu, kami silahkan kita mulai dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi dengan kasus yang pertama. Secara garis besarnya, kasus pertama itu menceritakan tentang guru bahasa Inggris yang bernama Bu Dani itu sedang menerangkan. Tapi ada satu anak atau satu siswa yang namanya Fajar itu tampak tidur-tiduran dan acuh terhadap pelajaran tersebut. Sehingga akhirnya Bu Dani itu mengambil langkah memerintahkan si Fajar untuk maju menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dani. Dengan malas-malas Fajar maju ke depan dan akhirnya di depan dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Dani. Kemudian akhirnya Bu Dani dengan sedikit agak emosi karena sudah tidak tahu bagaimana cara mengatasi Fajar, akhirnya Fajar disuruh duduk kembali dan memberikan pertanyaan itu kepada yang lain. Secara garis besarnya kasus 1 seperti itu. Bagaimana analisis dari kelompok 1 terkait, kita kaitkan dengan jika Bapak atau Ibu ini menjadi kepala sekolah, silakan dari kelompok 1 menyampaikan hasil analisisnya dari kasus pertama. Kelompok 1 disilahkan. Dari kelompok 1 Bu Mur ketuanya. Silakan Bu Mur untuk menyampaikan analisisnya jikalau panjenengan itu bertindak sebagai kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan mengatasi Fajar? Memori. Oke, baik. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bu Mur, luar biasa, memang calon-calon kepala sekolah dan pengawas, panjenengan semua luar biasa untuk mengatasinya. Kemudian bisa ditanggapi oleh kelompok yang lain, dalam hal ini adalah kelompok 2 mungkin. Kelompok 2 mohon diwakili oleh Bu Susun, komentarnya terhadap kelompok 1. Oke, baik Ibu, kalau ini sekedar usul ya. Kalau saya jadi Bu Dani, mohon maaf ini karena saya tidak nyimak kasusnya ya. Ini asal ini ya aja ya Bu. Kalau misalkan saya jadi kepala sekolah,
saya akan mungkin memberikan secara pribadi dengan Bu Dani terkait apa yang sudah dilakukan di kelas. Saya akan melakukan itu supervisi Bu secara berkala, jadi biar tidak terkesan wong kok kandan-kandan naik, wong kok senengane ngurusi kelas. Mungkin dengan melakukan supervisi secara berkala di pembelajaran Dani tadi, saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di kelasnya Bu Dani. Jadi dengan begitu nanti saya bisa mengambil solusi nanti langkah apa nanti yang akan saya terapkan pada Bu Dani. Gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih dari Bu Sun. Ada yang lain, monggo? Kelompok 3 bisa mewakili Ibu. Baik, silakan Ibu. Menyampaikan dari kelompok kami bahwa bagi anak yang tidak berminat dalam pembelajaran tadi kan tidak bisa dipaksakan Bu. Kemungkinan bagi guru itu bisa mencari solusi dengan metode-metode yang menyenangkan. Misalkan kayak murid kesulitan untuk pembelajaran yang diikuti pada saat mata pelajaran itu, maka bisa dialihkan dengan bermain game. Tetapi main game itu mengarah kepada pembelajaran. Jadi ada permainan yang menyenangkan, namun itu masuk pada pendidikan yang di mata pelajaran. Begitu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Mumus. Oke, baik. Terima kasih sekali. Jadi, mohon maaf, Bu Farida, bisa mikrofonnya ditutup? Oke, maaf. Oke, terima kasih. Karena suara ketikannya masuk ke sini, Ibu. Matur suwun. Berikutnya, Bapak Ibu, setelah kita melakukan diskusi, saya selaku fasilitator akan memberikan penguatan. Untuk penguatan yang pertama, dari analisis untuk kasus pertama dari kelompok 1, bahwa dari Bu Mus tadi menyampaikan agar anak dalam hal ini Fajar itu tidak jenuh, mungkin ada metode yang menyenangkan. Metode yang dipakai oleh Bu Dani mungkin tidak menyenangkan, sehingga kita harus menggunakan metode yang lain yang dimana si Fajar akan tertarik oleh metode itu. Kemudian kalau dari Bu Dani menyampaikan bahwa melakukan pendekatan terhadap siswa, dalam hal ini Fajar yang tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris dan melakukan pendekatan dengan orang tuanya juga. Kemudian yang kedua, penguatan yang kedua dalam mengatasi kasus yang terjadi di sekolah, Bapak Ibu sudah mempraktekkan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu bertujuan untuk membantu peserta didik kita untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sesi berikutnya yaitu refleksi, Bapak Ibu. Sudah saya kirimkan link Padlet di kolom chat, bisa panjenengan buka dan panjenengan isi. Di situ ada 4 pertanyaan di sesi refleksi. Yang pertama, apa pemahaman baru di sesi ruang kolaborasi yang membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan sesi demonstrasi kontekstual. Yang kedua, berikan contoh peristiwa di sekolah Bapak Ibu yang berhubungan dengan hukuman dan konsekuensi untuk satu kasus saja. Yang ketiga, jelaskan beberapa poin penting dari segitiga restitusi. Yang keempat, menurut Bapak Ibu, melaksanakan segitiga restitusi itu mudah atau sulit, dan jelaskan mengapa. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan Rukol 2 kali ini, sebelumnya saya mengingatkan ada tagihan di demonstrasi kontekstual, di mana panjenengan diharapkan bisa mengunggah video
tentang segitiga restitusi. Ya, dengan bisa melakukannya dalam satu kelompok berisi 4 CGP nggih, nanti bergantian. Satu CGP sebagai siswanya, yang kedua CGP-nya berperan sebagai gurunya, kemudian yang ketiga sebagai pengamat, seperti itu Bapak Ibu. Nanti bergantian secara rotasi sampai semuanya mempunyai peran ketiga-tiganya. Satu sebagai siswa, yang kedua sebagai guru, yang ketiga sebagai pengamat. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tugas yang di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu? Nanti linknya bisa ditempel di demonstrasi kontekstual nih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto dulu nggih untuk kegiatan hari ini, dan dengan pose yang panjenengan sukai, dengan pose saya tutup dulu share-nya. Oke, dengan senyum 2 jari nggih. 2 jari berarti giginya kelihatan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Dani, semangat sekali ini karena giginya putih bersih, kelihatan lengkap ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini, saya mengingatkan besok kita ketemu lagi di demonstrasi kontekstual. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.